Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan terjadi penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Seberapa dekatkah kedatangan Yesus kedua kali itu? Matius 24 ayat 33, demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Sudah dibuktikan melalui video sebelumnya dan dengan dasar ayat-ayat di dalam Alkitab bahwa kejadian-kejadian fenomenal di bumi kita ini adalah tanda-tanda menjelang kedatangan Yesus, Tuhan pemilik alam semesta ini. Dia adalah Raja di atas segala raja. Nah, seberapa dekatkah menjelang hari kedatangan Tuhan Yesus itu? Mari kita simak firman Tuhan berikut ini, tertulis di dalam Matius 24 ayat 29 dan 30. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap, dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ada 4 kejadian nyata yang dikatakan oleh ayat tersebut menandai seberapa dekatnya menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Pertama, segera sesudah siksaan pada masa itu. Jadi, siksaan. Kedua, matahari menjadi gelap. Ketiga, bulan tidak bercahaya. Keempat, bintang-bintang berjatuhan. Apakah keempat perihal tersebut sudah digenapi? Mari kita lihat berikut ini. Pertama, siksaan pada masa itu. Siksaan ini sudah terjadi pada saat runtuh dan hancurnya Yerusalem oleh Kekaisaran Romawi pada tahun 70 sesudah Masehi, sekitar bulan Maret hingga September. Ketika itu, atas perintah Kaisar Nero di bawah pimpinan Jenderal Titus, tentara-tentara Romawi meluluh lantakkan Yerusalem. Alasan penghancuran ini oleh karena pemberontakan orang Yahudi ketika itu pada pemerintahan Romawi. Tertulis dalam Matius 24 ayat 2, kamu melihat semuanya itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu itu. Semuanya akan runtuh. Dan benarlah, Yerusalem pun rubuh pada tahun 70 sesudah Masehi. Ada lebih dari 1 juta orang yang mati terbunuh ketika itu. Dan sekitar 1 juta adalah bangsa Yahudi sendiri. Inilah awalnya penyebaran bangsa Yahudi ke Eropa. Jadi, kejadian ini sudah dinubuatkan Tuhan Yesus sendiri melalui percakapannya dengan murid-muridnya. Ketika itu Yesus dan murid-muridnya baru saja keluar dari Bait Allah, atau istilah orang Yahudi disebut juga sinagog. Ada lagi siksaan yang lebih mengerikan pada masa zaman kegelapan yang lebih dikenal zaman Dark Ages. Di antara alasan yang lainnya, tetapi paling banyak adalah umat-umat Kristen dibunuh secara mengerikan oleh karena menolak kemauan Kekaisaran Romawi pada zaman itu untuk menyembah dewa-dewa mereka. Kejadian ini berlangsung selama kurang lebih 1000 tahun. Sebuah harian di New York bernama Braziller 1955, halaman 40 sampai dengan 45 ditemukan tulisan dari W.E.H. Lecky dengan judul History of the Rise and Influence of the Spirit of Rationalism in Europe mengatakan lebih dari 50 juta umat Kristen mengalami pembantaian dan dibunuh oleh gereja dengan pengajaran yang salah dan sesat.
yang telah membunuh lebih banyak nyawa orang-orang tak bersalah dari institusi manapun yang pernah ada di antara umat manusia. 2. Matahari menjadi gelap. Matahari menjadi gelap, kejadian ini pun sudah pernah terjadi, yaitu pada tanggal 19 Mei tahun 1780. Kejadian fenomenal alam ini bukanlah kejadian eklips. Saksi yang melihat perubahan matahari menjadi gelap tersebut menyebutkan hari itu sangat gelap. Rumah-rumah harus menyalakan lilin, seketika burung-burung tak lagi berkicau dan menghilang dari udara. Begitu juga binatang-binatang ternak seperti ayam dan unggas lainnya masuk ke dalam kandang karena mereka melihat cuaca yang tiba-tiba menjadi gelap. Ayat ini tertulis di dalam Matius 24 ayat 29. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap. Jadi ini urutannya, sesudah siksaan, maka matahari menjadi gelap. Ketiga, bulan tidak bercahaya atau berwarna merah darah. Bulan tidak bercahaya sama sekali dan memancarkan warna merah darah. Kejadian ini beruntun setelah matahari menjadi gelap tersebut, yaitu pada saat yang sama sesudah matahari menjadi gelap pada bulan Mei tanggal 19 tahun 1780. Menurut seorang pengamat yang dikutip dari catatan Stone's History Massachusetts, ketika itu bulan penuh seperti warna darah. Ayat yang mendukung pembuatan ini tertulis di dalam Joel 2 ayat 31 dikatakan, bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat. 4. Bintang-bintang jatuh dari surga atau dari langit. Fenomenal alam yang ajaib ini terjadi pada suatu malam hari pada tanggal 13 November tahun 1833. Seketika malam hari itu terlihat terang benderang. Begitu terangnya sampai bisa membaca di jalan tanpa butuh alat penerangan atau lampu. Saat itu orang-orang menyangka dunia akan segera kiamat dan sebuah tanda Tuhan Yesus akan datang. Seorang penulis menceritakan bahwa keadaan yang sangat terang benderang itu berlangsung hampir 4 jam lamanya. Dari uraian ini, bukankah sudah jelas bagi kita bahwa kedatangan Tuhan itu sudah sangat dekat? Yang belum terjadi hanya pada ayat 30 di Matius 24 tersebut, yaitu pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan beratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Kesimpulannya, sudah berapa dekatkah kedatangan Yesus yang kedua kali itu? Sudah sangat dekat. Sudah di depan pintu. Saya ulangi, dalam Matius 24 ayat 33 dikatakan, demikian juga jika kamu melihat semuanya itu, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus, jangan tunda. Mari kita utamakan Tuhan dalam kehidupan kita, maka semua akan ditambahkan. Bersiaplah, bertumbuhlah di dalam iman, seringlah membaca Alkitab, sambil berpengharapan, sambil melakukan pelayananmu, sambil menunggu kedatangan yang kedua kali, menjemput umat-umat yang setia dan akan memahkotai dengan kehidupan kekal bersama-sama denganmu. Bukankah suatu janji yang indah? Apakah saudara-saudara dan saya sudah siap? Jangan lupa subscribe dan like untuk mengikuti video-video Bible Truth yang menghadirkan kebenaran Alkitab. Kami hadir setiap hari Rabu, minggu kedua dan 4 setiap bulannya. Tuhan memberkati.